Selamat datang kembali di seri kuliah Kriptografi 2 tentang Mathematics of Cryptography 3, Primes and Related Congruent Equation. Selanjutnya kita akan bahas mengenai exponentiation and logarithm. Jadi di kriptografi asimetrik, exponentiation sangat diperlukan untuk menghitung eksponen dari bilangan pangkat yang sangat besar. Kemudian logarithm biasanya diajarkan untuk menentukan seberapa sulit sih mencari inverse dari exponentiation dari bilangan integer yang sangat besar. Nah, exponentiation bisa kita representasikan sebagai sebuah bentuk Y sama dengan A pangkat X, sementara logarithm merupakan inverse-nya. Bisa kita representasikan sebagai untuk mencari X, kita bisa dapat dengan melakukan log dari basis A dari bilangan Y. Nah, kita bahas di sini adalah mengenai exponentiation dan logarithm. Nah, exponentiation dari bilangan pangkat yang besar kita bisa dapatkan dengan metode fast exponentiation. Metode fast exponentiation sendiri bisa kita dapatkan karena bilangan Y yang sama dengan A pangkat sebuah bilangan, itu bilangannya bisa kita breakdown menjadi bilangan binary ya, dengan variabel X di bilangan bit NB-1, NB-2, dan seterusnya sampai NB0. Kemudian pangkatnya adalah 2 pangkat bit, jumlah bit kurangi 1, jumlah bit kurangi 2, dan seterusnya sampai bit yang ke 0. Nah, Y itu adalah alternatifnya dua pilihan ya. Pangkatnya itu 0 atau pangkatnya ada 2 pangkat NB-1. Berarti Y-nya kalau enggak ada bilangannya ya 1 dikalikan dengan alternatif. Kalau enggak 1 ada angkanya. Kalau enggak 1 ada angkanya. Sehingga contohnya kalau kita punya bilangan A pangkat 9, maka Y sama dengan A pangkat 1001 dalam basis 2 binary. Sama saja dengan yang bit ini adalah A pangkat 8, yang 0 kali 1, 0 kali 1, yang terakhir kali A. Sehingga A-nya pangkat 2, pangkat 0, pangkat 2, A pangkat 1, pangkat 2, pangkat 4, dan pangkat 8. Sementara Y-nya pada saat ini dikalikan A, pada saat ini dikalikan 1, pada saat ini dikalikan 1, yang ini dikalikan A lagi. Sehingga pseudocode-nya untuk mencari fast exponentiation adalah Y-nya inisialnya adalah 1. Kemudian inputnya adalah A, X, dan N. A-nya berapa? Tergantung kan bilangannya. Kemudian X-nya adalah bilangan ini, binary-nya. Kemudian N-nya adalah modulus. Nah, mulai dari I sama dengan 0 sampai jumlah bit kurangi 1. Jika XI, berarti bilangan binary-nya ini, XI ini berarti ke 0, 1, 2, 3. Jika XI sama dengan 1, maka Y-nya adalah Y awal dikalikan dengan A. A-nya sendiri, A awalnya adalah A, ya kan? Maka A sama dengan A kuadrat mod N. Kemudian terakhir, ini sampai habis, Y-nya adalah output. Nah, proses untuk menghitung Y A pangkat X, itu kalau digambarkan, misalnya dengan X sama dengan 22, 22 kita jadiin binary, adalah 1, 0, 1, 1, 0 dengan basis 2 binary. Maka yang pertama inisiasi Y sama dengan 1. X O-nya adalah 0. Berarti Y tetap sama dengan 1. Kemudian untuk X1
Karena dia 1, maka Y-nya dikalikan dengan A. A inisialnya adalah A, kita kuadratkan, A kuadrat. Berarti Y-nya adalah A kuadrat kali Y. Kemudian untuk urusan A-nya, tiap putaran dipangkatkan terus. Berarti A kuadrat, ini A kuadrat, ininya output dari A ini dikuadratkan, dan seterusnya. Nah, kemudian Y-nya setiap kali 1 dia dikalikan dengan A. Tapi kalau X-nya 0, dilewat. Sehingga kita bisa dapat algoritma sesuai pseudocode-nya. Contoh lebih detailnya kalau kita mau menghitung 17 pangkat 22. Nah, pangkat 22 itu kan adalah 1, 0, 1, 1, 0. Berarti Y-nya kita inisiasi 1, Y-nya 1, kemudian X-nya sesuai dengan binary ini 0, 1, 1, 0, 1. Pada saat awal A-nya adalah 17. Kemudian pada tahap ini untuk input pertama A-nya dikuadratkan. A sebenarnya 17 kuadrat mod 21 sama dengan 16. Nah, karena di tahap 1 itu X-nya 1, berarti Y-nya adalah Y ini dikalikan dengan 16 mod 21. Kemudian A-nya terus dikuadratkan, kemudian pada saat X kedua 1 juga, maka Y sama dengan 16 kali 4 mod 21 dapat. Kemudian ketika 0, maka ini lewat, maka ini adalah A sama dengan 16 pangkat kuadrat mod 21. Terakhir Y dikalikan karena ini 1, maka Y sama dengan 1 kali 4 mod 21. Nah, kompleksitas dari fast exponentiation adalah polinomial. Nah, logaritm itu merupakan inverse dari exponentiation. Nah, kita perlu mempelajari ini. Sebetulnya dalam RSA lebih untuk memberi gambaran bahwa memecahkan RSA yang merupakan asymmetric key cryptography dengan memangkatkan bilangan besar itu sangat sulit mendapatkan logaritmanya, dan itu setingkat dengan kesulitan memecahkan komposisi dari bilangan n, komposisi primer dari bilangan n. Nah, pseudocode untuk mencari logaritmanya adalah modular logaritma. Inputnya adalah A, Y, dan N sama dengan exponentiation. Kemudian untuk X sama dengan 1 sampai 1 kurangi N. Ya. Jika Y kongruen dengan AX mod N, maka itu adalah hasilnya. Jika enggak, berarti enggak ada hasilnya. Nah, di bilangan logaritmik integer kita kenal sebagai discrete logarithm. Nah, ada beberapa istilah ya atau hal yang relevan di discrete logarithm. Yang pertama adalah order dari grup. Ini adalah jumlah bilangan yang punya inverse. Nah, contohnya adalah dalam set 21, inverse-nya itu jumlah bilangan yang punya inverse seperti di sesi sebelumnya adalah Thousand faktor dari 21. Kita bisa breakdown, dia adalah Thousand faktor dari 3 dan Thousand faktor dari 7. Jadi ini adalah 2 kali 6 sama dengan 12. Jadi ada 12 elemen dalam set 21 yang punya inverse. Jadi kalau kita breakdown, kita cari itu ada 1, 2, 4, 5, 8, 10, dan seterusnya. Dan semua bilangan ini adalah relatively prime terhadap 21.
Nah, berikutnya adalah istilah order of element. Nah, order of element ini adalah integer paling kecil yang membuat bilangan A pangkat I kongruen E mod N. Jadi misalnya di Z10, ya kan, di Z10 ada 4 elemen, yaitu 1, 3, 7, 9. Masing-masing punya order of element yang berbeda-beda. Yaitu untuk bilangan 1, ordernya adalah 1. Karena berapapun dipangkatkan 1, hasilnya 1. Menyebabkan dia kembali lagi. Sementara 3 itu ordernya adalah 4. Karena 3 dipangkat 4 mod 10, hasilnya adalah 1, berarti ordernya 3. Sementara 7 ordernya adalah 7 pangkat 4 kongruen 1 mod 10, berarti order 7 sama dengan 4. Dan 9 pangkat 2 adalah 1 mod 10, order 9 berarti 2. Nah, di sini kita punya Euler's theorem untuk menentukan order dari tiap elemen di Z8 yang inverse dari Z8. Jadi di Z8 bilangan-bilangan yang punya inverse itu adalah 1, 3, 5, 7. Nah, ini ordernya 1, ini ordernya 2, 2, dan 2.